Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhaan-Nya. Tak lupa juga semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Pertama-tama yang terhormat Dr. Haji Ngadri MAG selaku dosen Akidah Akhlak di madrasah, dan yang terhormat teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya Fadil Aprianto dengan NIM 23531044 dari PAI 6B. Sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu soal UAS, yang dimana soal pertama itu ada pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akidah di madrasah. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah, yang dimana pengertian akidah adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati seorang muslim tentang keberadaan dan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir serta qada dan qadar. Yang dimana pembelajaran akidah di madrasah ini bertujuan menanamkan keimanan yang benar kepada peserta didik agar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya masih dari soal yang pertama, yang dimana tujuan pembelajaran akidah, di mana tujuan pembelajaran akidah adalah membentuk peserta didik yang memiliki keimanan yang kuat, memahami ajaran Islam dengan benar, serta mampu mengamalkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya merangkup ruang lingkup pembelajaran akidah, di mana meliputi yang pertama yaitu keiman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua keiman kepada malaikat, yang ketiga keimanan kepada kitab-kitab Allah, yang keempat keimanan kepada Rasulullah, yang kelima keimanan kepada hari akhir, dan yang keenam keimanan kepada qada dan qadar. Yang dimana pembahasan tentang tauhid serta hal-hal yang dapat merusak akidah seperti syirik, kafir, dan Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akidah. Selanjutnya sesuai dengan mata kuliah ini, yaitu akidah akhlak. Di sini juga diberikan pertanyaan tentang pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran akhlak di madrasah. Yang pertama yaitu tentang pengertian akhlak, di mana akhlak adalah sifat atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan baik atau buruk secara sadar tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, tadi ada pengertian. Selanjutnya tentang tujuan pembelajaran akhlak, yang dimana tujuan pembelajaran akhlak adalah membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian mulia, berpikir sesuai dengan ajaran Islam, serta mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
masuk ke dalam ruang lingkup akhlak, yang dimana ruang lingkup akhlak yang pertama itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya akhlak kepada Rasul Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua beserta keluarga, akhlak kepada guru dan teman, akhlak kepada masyarakat, serta akhlak terhadap lingkungan. Selanjutnya pembinaan sikap terpuji seperti jujur, amanah, disiplin, dan tanggung jawab, serta menjauhi akhlak tercela seperti bohong, sombong, ataupun dengki. Nah, selanjutnya memasuki soal yang ketiga, yang dimana berikan masing-masing 2 contoh soal tentang materi tentang berwudu dari segi kognitif, afektif, serta psikomotorik. Pertama dari segi kognitif, yang dimana contoh soalnya yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan tujuan pelaksanaan dalam berwudu. Dan soal yang kedua itu sebutkan urutan rukun-rukun wudu yang benar. Selanjutnya dalam ranah afektif, yang dimana soal yang pertama yaitu tentang bagaimana sikap yang harus ditunjukkan seseorang muslim ketika akan melakukan berwudu. Selanjutnya yang kedua yaitu contoh soal afektif yang kedua yaitu mengapa menjaga kebersihan melalui berwudu merupakan satu kewajiban untuk salat. Nah, masuk ke dalam ranah psikomotorik. Contoh soal yang pertama yaitu praktikan tata cara berwudu sesuai dengan urutan yang benar. Contoh yang kedua yaitu demonstrasikan cara membasuh anggota wudu dengan benar sesuai tuntunan syariat Islam. Nah, masuk ke soal yang keempat, yang dimana inti dari soal keempat ini adalah apa fungsi dan tujuan guru sebagai administrator pembelajaran. Nah, guru ini selain mengajar dan mendidik, guru juga memiliki tugas sebagai administrator pembelajaran, yang dimana sebagai administrator, guru bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan pembelajaran agar berjalan dengan teratur dan tercapai dan mencapai tujuan yang telah dirancang. Nah, beberapa tugas guru menjadi sebagai administrator pembelajaran. Yang pertama itu sebagai penyusun perencanaan pembelajaran, di mana guru itu harus membuat perangkat pembelajaran seperti modul ajar, tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian. Selanjutnya, guru sebagai administrator juga bisa mengelola administrasi kelas, yang dimana guru ini mengatur data peserta didik, daftar hadir, jadwal pembelajaran, dan berbagai dokumen kelas lainnya. Selanjutnya, guru sebagai administrator juga harus melakukan penelitian. Guru sebagai administrator juga menyusun instrumen penilaian, melakukan evaluasi,
serta mengelola hasil belajar peserta didik. Nah, guru sebagai administrator juga mendokumentasikan hasil pembelajaran, karena guru harus mencatat perkembangan belajar peserta didik sebagai bahan laporan dan evaluasi guru terhadap peserta didik tersebut. Selanjutnya, guru sebagai administrator juga melakukan tindakan lanjut. Ini harus dilakukan, melakukan tindakan lanjut ini karena guru harus memberikan program remedial bagi peserta didik yang belum tuntas dan pengayaan bagi yang sudah mencapai target pembelajaran atau sudah bisa melewati KKM. Nah, selanjutnya memasuki pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima, yang dimana inti dari pertanyaan yang kelima ini adalah apa prinsip objektivitas dalam evaluasi hasil belajar. Nah, prinsip objektivitas dalam evaluasi belajar, proses penilaiannya dilakukan secara adil, jujur, dan berdasarkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Itu tidak boleh kita pilih kasih atau tidak boleh kita melihat yang pintar-pintar saja. Selanjutnya, guru ini tidak boleh dipengaruhi oleh faktor pribadi seperti kedekatan, perasaan, suka atau tidak suka. Selanjutnya, agar objektivitas dalam evaluasi terjaga, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan guru, seperti yaitu dengan menggunakan instrumen penilaian yang jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menentukan kriteria penilaian sebelum proses evaluasi dilakukan. Kemudian memberikan penilaian berdasarkan hasil kinerja peserta didik, bukan berdasarkan faktor pribadi. Nah, ini sangat penting bagi seorang guru, itu tidak boleh aplikasi dalam penilaian evaluasi. Selanjutnya, menggunakan pedoman atau rubik dalam penilaian. Selanjutnya, kemudian melakukan koreksi secara teliti dan konsisten. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan berbagai teknik penilaian agar hasil yang diperoleh dalam penilaian atau evaluasi ini lebih akurat dan dapat bertanggung jawab. Nah, dengan menerapkan prinsip objektivitas ini, hasil evaluasi ini akan lebih adil, valid, dan mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tidak ada pilih kasih, tidak ada yang menggunakan perasaan seorang guru, di mana ketika seorang guru itu suka, maka nilai hasil evaluasi itu baik. Ketika guru itu tidak suka kepada peserta didik, guru tersebut memberikan nilai yang buruk kepada peserta didik. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, mungkin itulah jawaban dari saya.
yang dapat saya berikan dan dapat saya lontarkan dalam video ini. Semoga eh, ada manfaatnya bagi saya dan teman-teman semua yang menonton video ini. Selanjutnya, jika ada salah eh, penempatan kata-kata, jika ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada dosen pengampu Dr. Haji Ngadri MAG. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kata, bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.